adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat, salam semangat, salam kemenangan untuk anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita sangat bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama di bulan November. Tentunya semangat kita harus semakin lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi, lebih aktif lagi. Kenapa? Karena Natal sudah tiba. Ini udah awal November, Minggu tanggal 7 November. Sebentar lagi Natal. Sebab itu yuk kita sambut Natal dengan hati yang gembira. Ya adik-adik ya. Yuk kita mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Ya Dek ya, kita nyanyi bersama ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan selalu, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, pada hari Minggu pagi ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami bersama anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing akan memulai ibadah ini Tuhan, akan menyanyikan puji-pujian oleh Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dari kakak dan abang guru sekolah minggu Bapa. Biarlah firman yang akan kami dengar nanti Tuhan dapat menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami semua Tuhan. Temanilah kami dari awal dengan akhir ibadah ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat ya. Warta Sekolah Minggu untuk minggu ini 7 November 2021. Natal Sekolah Minggu rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Desember. Untuk teknis pelaksanaannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh abang dan kakak guru sekolah minggu melalui WA group masing-masing kelas. Oleh karena itu, yuk adik-adik semua kita aktif dalam kegiatan Natal tersebut. Adik-adik bisa mengikuti paduan suara, drama, gerak dan lagu, vokal group, liturgi. Dan untuk kalau adik-adik memang belum mendaftar, ayo segera hubungi abang dan kakak guru sekolah minggu. Adik-adik kita semua harus aktif untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun masih melalui online. Demikian warta sekolah minggu untuk minggu ini. Untuk hal-hal yang lain yang mungkin adik-adik masih perlu
informasi lebih lanjut, bisa menanyakan kepada kakak dan abang guru sekolah minggu kelas masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku engkau kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Rara bertugas membacakan ayat emas. Ayat emas kita diambil dari Mazmur 128 ayat 1. Dari Mazmur 128 ayat 1. Sama-sama kita baca yuk. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi yuk kita baca. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Sama-sama kita hafal yuk ayat ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ke dalam cerita khotbah pada minggu pagi hari ini. Abang akan bercerita yang diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya agar kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kehadirat Merah Bapa atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian ini hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya bukakanlah hati kami masing-masing agar kami mengerti apa kehendak Bapa di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini sampai kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu,
cerita buat kita atau khotbah buat kita pada minggu pagi ini diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya ulangi, Roma 12 ayat 1 dan 2. Adik-adik sudah dibuka Alkitabnya? Abang akan bacakan. Adik-adik mengikutinya di rumah masing-masing. Abang akan mulai. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah ayat untuk kita pada minggu pagi ini. Adik-adik sekolah minggu tentang ini, tentang persembahan. Ini surat Paulus kepada orang Roma. Jemaat di Roma pada waktu itu, Paulus menasihatkan supaya jemaat di Roma jangan sembarangan memberikan persembahan. Harus persembahan itu persembahan yang diterima, yang dimaui oleh Allah, dimaui oleh Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu, di sini kalau kita tahu di dalam perjanjian lama, persembahan itu beda dengan persembahan di dalam perjanjian baru. Kalau di waktu perjanjian lama, di situ Tuhan Allah menerima persembahan berupa domba yang paling indah, kurban bakaran, domba ataupun kambing atau apa itu, tapi itu kurban bakaran namanya. Jadi dari kurban bakaran ini harus diambil kurban yang paling bagus, yang tidak bercacat. Itulah kurban di dalam perjanjian lama. Tapi sudah zaman perjanjian baru, zaman kita sekarang ini, zaman sesudah Kristus Yesus, persembahan itu sudah berbeda-beda. Ada yang mempersembahkan penghasilan yang dia dapat berupa uang, berupa barang, berupa apapun yang biasa dia kasih, dia persembahkan kepada Allah melalui gereja, melalui pemberian-pemberian kepada orang-orang. Jemaat pada waktu, kalau adik-adik mendengar cerita pada minggu lalu, Ananias dan Sapira mempersembahkan hasil penjualan rumahnya, yang di dalam hatinya dia membohongi Allah di dalam hal itu, sehingga mereka mati. Tetapi Rasul Paulus menyatakan persembahan yang paling bagus itu adalah persembahan mempersembahkan diri kita sendiri. Diri kita ini kita persembahkan kepada Allah. Tangan kita persembahkan. Pikiran kita persembahkan kepada Allah. Semua kita persembahkan. Melalui tangan kita bisa mempersembahkan kepada Allah dengan pemberian, dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Salah satu contoh menolong orang lain.
Kita persembahkan diri kita, tangan kita, membantu orang lain, membantu sesama. Kalau tubuh kita ini kita persembahkan, kita harus berbuat baik. Tangan semua ada, kaki kita semua harus berbuat baik, menolong orang lain. Dengan itu semua kita persembahkan kepada sesama kita. Berpikir untuk memajukan, berpikir, kita pakai pikiran kita untuk membantu orang lain di dalam pelajaran-pelajaran yang ada. Jadi remaja-remaja, adik-adik sekolah minggu yang 5-6 remaja prasidi, persembahan itu bukan hanya materi. Semua diri kita ini dengan dari hati kita sendiri mempersembahkan diri kita ini menolong orang lain, menolong yang susah, menolong, termasuk yang paling utama, menolong orang tua di rumah. Ya, contoh yang kecil, ibu bapaknya harus dibantu, harus rajin cuci piring, harus rajin mengepel rumah, menyapu rumah, rajin belajar. Orang-orang anak Kristus, orang-orang yang persembahkan dirinya itulah orang-orang yang memberikan hidupnya terhadap Kristus Yesus, kepada Allah. Ada yang bisa memberi dengan materi, ada yang bisa memberi barang-barang yang ada pada dia. Itu buat adik-adik sekolah. Kita yang paling utama, kita jangan sampai sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang terbaik? Apa perbuatan-perbuatan yang baik dari tingkah laku kita sehari-harinya terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap teman-teman di gereja, di rumah. Itu harus kita persembahkan apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Kita yang telah menebus tubuh kita ini, itulah yang harus kita persembahkan kepada Allah. Jadi jangan adik-adik berpikir hanya persembahan, tetapi kalau sudah persembahan itu diberikan kepada kita, seperti adik-adik belum kerja, orang tua memberikan persembahan dari rumah, jangan dipotong, berikan semuanya, karena itu sudah diberikan orang tua. Itu persembahan materi, menolong orang lain, membantu orang lain, mengasihi orang lain. Itulah persembahan-persembahan yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Jadi kita tidak sama lagi seperti di ayat 2 yang dikatakan, kita jangan sama dunia ini. Allah menginginkan budi baik, kemauan kita untuk membantu orang lain. Jadi apa? Itulah menjadi persembahan yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Hidup di dalam Kristus Yesus. Adik-adik sekolah minggu, itulah sebagai pelajaran bagi kita pada minggu pagi ini. Kita harus mempersembahkan diri kita. Jangan melakukan yang tidak dikehendaki oleh Bapa di surga. Ingat adik-adik, kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang kita perbuat, Allah
melihat kita melaksanakan apa yang kita perbuat, yang baik, yang jahat, tetapi kita tetap hidup di dalam Kristus Yesus oleh karena penebusan Yesus Kristus atas dosa-dosa kita. Kita harus tetap mempersembahkan hidup kita ini kepada Allah Bapa yang di dalam Kristus Yesus, di dalam penebusan dosa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa atas penyertaan Bapa di dalam kami mempelajari sedikit dari firman. Kiranya perbuatlah menjadi pelajaran dan dilakukan oleh kami semuanya untuk mempersembahkan diri kami kepada-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kembali kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 363 yang judulnya Bagi Yesus Kuserahkan. Kakak pasang musiknya di sini, kalian buka Kidung Jemaatnya di sana, dan kita bernyanyi dengan suara lantang untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup kebaktian kita. Lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami akan menutup kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan kepada semua anak-anak gereja-Mu, berkati ya Bapa. Berkati juga orang tuanya semuanya, agar dalam keadaan sehat yang sangat prima. Jauhkanlah cobaan kepada anak-anak sekolah minggu dan juga para orang tuanya. Berikanlah rezeki yang berlimpah kepada semua orang tua, agar mereka dapat menafkahi anak-anaknya. Persembahan yang kami berikan kepada-Mu ya Allah Bapa, terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan perbuatlah itu untuk kebesaran kerajaan-Mu di dunia ini. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.